Video kali ini kita bakal jelasin mengenai pasar uang obligasi dan reksadana. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana, investor sebagai pemberi dana dengan nominal bunga yang telah disepakati. Pinjaman yang dilakukan oleh investor dengan cara membeli surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan imbalan berupa bunga pinjaman yang ditawarkan saat penjualan surat utang. Kesepakatan saat peminjaman dilakukan dengan ketentuan yang dibuat oleh peminjam. Jenis obligasi ada dua, yaitu berbentuk obligasi dan obligasi syariah. Obligasi berdasarkan penerbitnya ada tiga jenis, yaitu obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi munisipal. Yang pertama ada obligasi pemerintah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan pusat. Yang kedua ada obligasi korporasi, yaitu yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan pemerintah ataupun swasta. Dan yang terakhir ada obligasi munisipal, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan daerah. Berikut merupakan tujuan dari penerbitan obligasi. Yang pertama, meningkatkan modal usaha untuk perusahaan pemerintah atau korporasi. Yang kedua, mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Dan yang terakhir adalah pinjaman dalam bentuk rupiah sehingga tidak ada risiko fluktuasi harga fals. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada reksadana. Reksadana adalah sekumpulan dana dari investor yang ditransfer ke perusahaan bisnis sebagai manajer investasi. Dana ini kemudian menjadi modal investasi untuk ditanamkan dan diperdagangkan di pasar modal dan uang. Keuntungan dari aktivitas ini kemudian dibagikan kepada semua investor yang berinvestasi di reksadana. Perusahaan manajer investasi ini memiliki fund manager yang dipercaya mampu mengelola seluruh dana dan menghasilkan keuntungan. Reksadana ini ada berbagai macam jenisnya. Nah, di sini aku bakal jelasin 7 macam reksadana. Yang pertama ada reksadana saham. Dana yang Anda berikan akan diinvestasikan kepada efek saham yang paling menguntungkan berdasarkan penghitungan manajer investasi. Reksadana ini untuk investasi jangka panjang, setidaknya sepanjang 5 tahun. Yang kedua itu ada reksadana pendapatan tetap. Jika memilih jenis ini, dana Anda akan diinvestasikan pada instrumen yang berupa utang sebagai obligasi dan surat utang. Investasi ini bisa digunakan untuk jangka menengah sekitar 1-3 tahun. Yang ketiga ada reksadana campuran. Seperti namanya, reksadana campuran adalah investasi yang dialokasikan di berbagai instrumen. Manajer investasi bisa menginvestasikan ada pada efek saham, obligasi, surat utang, deposito, dan sebagainya. Jangka waktu yang sesuai adalah 3-5 tahun. Kemudian yang keempat ada reksadana pasar uang. Investasi reksadana diberikan pada pasar uang Indonesia 100% dan jenis ini cocok untuk tujuan jangka pendek, yaitu hanya 1 tahun. Kemudian yang kelima ada reksadana syariah. Hampir sama dengan investasi reksadana konvensional, reksadana syariah dialokasikan pada instrumen-instrumen yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Sehingga bagi para muslim yang tidak setuju dengan sistem bunga, pilihan ini bisa menjadi solusinya. Yang keenam ada reksadana penyertaan terbatas. Pada investasi reksadana penyertaan terbatas, manajer investasi mengumpulkan dana dari profesional dan dialokasikan pada Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir itu ada efek beragun aset. Portofolio investasi reksadana ini berisi aset keuangan. Aset tersebut bisa dalam berbagai bentuk, contohnya dalam aset infrastruktur yang biasanya disebut dana investasi infrastruktural atau infra. Nah, apabila kita menggunakan reksadana ini, kita bakal mendapatkan beberapa keuntungan apabila kita sebagai pemula. Keuntungan yang bisa kita dapatkan sebagai pemula adalah pengalaman berinvestasi. Dibanding membelanjakan uang kita bisa mengembangkan dana yang dimiliki lewat instrumen investasi. Nah, di samping itu, kita juga dapat imbal balik berupa keuntungan. Berdasarkan keuntungan yang ditentukan berapa lama dana mengendap, berapa besar yang diinvestasikan, dan jenis reksadana apa yang kita gunakan. Kita juga bisa bekerja
bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh manajer investasi. Biasanya manajer tersebut yang akan memilihkan instrumen investasi apa yang paling sesuai dengan jumlah dana serta tujuan kita. Adapun beberapa cara kita berinvestasi di reksadana, salah satunya yaitu melalui bank. Pertama, langkah kita yaitu datang ke bank yang terdekat dari lokasi kita. Kemudian kita perlu mengisi formulir dan memberikan persyaratan sesuai dengan aturan bank yang ditentukan. Kemudian menyertakan dana yang diinvestasikan kepada bank. Dan yang terakhir, setelah proses dokumentasi, dana tersebut akan tertera pada portofolio kita. Kemudian, melalui aplikasi reksadana, kita dapat mengunduh aplikasi keuangan yang menyediakan instrumen investasi, kemudian langsung saja mendaftarkan diri sebagai investor. Lalu kita memilih reksadana yang ingin kita beli. Pastikan untuk membandingkan terlebih dahulu masing-masing reksadana yang akan kita pilih. Lalu mentransfer nominal pembelian reksadana dengan menggunakan m-banking dan pembayaran lainnya. Lalu jika sudah tersimpan, dana yang sudah dibeli akan tertera pada aplikasi Anda. Oke teman-teman, dari penjelasan tersebut tentunya terdapat risiko apabila kita berinvestasi di reksadana. Ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama penurunan nilai, likuiditas, beban prestasi, ekonomi dan politik, serta pertanggungan harta. Yang dimaksud dengan penurunan nilai adalah risiko yang perlu diwaspadai sebelum berinvestasi menggunakan reksadana ini. Kemudian risiko likuiditas merupakan berkaitan dengan pencairan reksadana. Hal berikut dapat terjadi ketika manajer investasi terlambat menyediakan dana bagi investor. Kemudian beban prestasi, yaitu apabila manajer investasi tidak mampu membayarkan kupon dengan uang rokok yang telah Anda investasikan karena mengalami kerugian investasi. Kemudian ekonomi dan politik serta pertanggungan harta yang ditanggung oleh seorang investor.